Hello everyone! I'm Max from Canada. I'm Suji from Thailand. Wow, Catalan media released a very interesting video, the 7 strongest tribes in Indonesia Wow! that are feared by the world. Huh? The facts that not many people know about. Really? I know that Suji is afraid of some spirit stuff, so I wanted her to react to this video. Really? Yeah? Let's go! Let's go. Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan dan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga terkenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Namun dari semua suku tersebut, ada beberapa yang mencuri perhatian dunia karena kekuatan mereka, baik dalam hal fisik, tradisi perang, maupun kemampuan spiritual yang ditakuti. Walaupun zaman sudah modern, namun suku-suku ini tetap mempertahankan warisan nenek moyang yang penuh kekuatan mistis dan legendaris. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita menarik lainnya dari kami. Dan berikut ini 7 suku terkuat di Indonesia yang hingga kini masih dihormati dan ditakuti. Chili. Suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias berasal dari Pulau Nias di Sumatera Utara dan dikenal sebagai salah satu suku yang sangat kuat dan tangguh. Kekuatan fisik mereka terlihat jelas dalam tradisi lompat batu atau pahombo, di mana para pemuda harus melompati batu setinggi 2 meter sebagai simbol keberanian dan kedewasaan. Lompat batu ini awalnya dilakukan sebagai bagian dari persiapan perang, mengasah kemampuan bertarung, dan mempertahankan diri. Selama masa kolonial, suku Nias terkenal karena perlawanan sengit mereka terhadap Belanda. Mereka tidak mudah ditaklukkan, dan tradisi bertempur mereka yang kuat membuat mereka dihormati oleh banyak pihak. Bahkan beberapa wilayah di Nias masih menganut sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala suku yang dihormati dan memiliki kekuasaan besar. Selain kekuatan fisik, suku Nias juga dikenal memiliki ritual spiritual yang kuat, terutama dalam hal penghormatan kepada leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur dapat membantu melindungi desa mereka dari segala ancaman, baik fisik maupun spiritual. Suku Dayak, Kalimantan. What do you think of this one? They're really strong. I'm curious, like these days the young people also still have to do that, like to practice. I think so. He showed video of different era, right? It seemed like it, unless it's AI, but I don't think so. Suku Dayak, Kalimantan Timur. Kalimantan. I know this one. Siapa yang tak kenal? You know this one? This tribe? No, I just have the word Kalimantan. Oh, Terengganu, Kulututu. I think it's on the other side of Borneo. That island that is Malaysia. Is it on that island? Maybe I'm... Suku Dayak. Salah satu suku terbesar di Kalimantan ini terkenal karena tradisi mistisnya, khususnya ilmu sihir yang menakutkan. Suku Dayak adalah suku terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai subsuku seperti Dayak Kenya, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju. Suku ini dikenal dengan ilmu mistis dan seni bela diri yang sangat menakutkan. Pandau terbang adalah senjata yang melegenda yang membuat banyak orang takut. Senjata tradisional ini dipercaya bisa terbang dan menyerang musuh tanpa disentuh. Suku Dayak masih mempertahankan adat dan budaya mereka dengan sangat ketat, termasuk ritual-ritual spiritual yang melibatkan roh leluhur. Dalam budaya Dayak, kekuatan fisik dan spiritual adalah dua hal yang harus seimbang. Para pemuda Dayak dilatih sejak kecil untuk menjadi pejuang yang kuat, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Tidak hanya itu, suku Dayak juga terkenal dengan upacara adat yang mengerikan seperti tiwah, yaitu upacara pemindahan tulang belulang untuk mengantarkan roh ke alam baka. Ilmu sihir dan kekuatan gaib. What did he say again? Pemindahan tulang belulang untuk bones to deliver the spirit, the afterlife, the magic and supernatural power of the something. Okay. What, do you know that? I'm kind of, but I think I need to see more. mengantarkan roh ke alam baka. Ilmu sihir dan kekuatan gaib suku Dayak membuat mereka sangat ditakuti bahkan oleh suku-suku lain di Kalimantan.
Suku Asmat So did you know that or I don't know. no? Papua. Berpindah ke ujung timur Indonesia, ada suku Asmat yang berasal dari Papua. Suku Asmat adalah salah satu suku asli Papua yang terkenal karena budaya dan tradisinya yang kaya, namun beberapa di antaranya dianggap unik dan bahkan mengerikan oleh masyarakat luar. Di masa lalu, suku Asmat dikenal karena praktik kanibalisme dan pemburuan kepala. Ritual ini dilakukan sebagai bagian dari kepercayaan mereka untuk membalas dendam kepada musuh atau anggota suku lain yang telah membunuh keluarga atau kerabat. Kanibalisme dilakukan bukan hanya Do you understand what he's saying? Like the inhuman? Yeah. And even family member. Yeah. Haven't Yeah. heard about this one. sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga sebagai simbol pengambil alihan kekuatan dari musuh yang telah tewas. Kepercayaan spiritual suku Asmat sangat erat kaitannya dengan roh nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa roh-roh tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan berbagai ritual dilakukan untuk menenangkan roh-roh yang tidak tenang. Salah satu wujud kepercayaan ini adalah pembuatan patung bis yang merupakan ukiran kayu yang digunakan dalam upacara adat. Patung bis melambangkan arwah leluhur dan seringkali dibuat untuk menghormati anggota suku yang telah meninggal secara tragis. Setelah patung ini selesai dibuat, biasanya suku Asmat akan melakukan ekspedisi perang untuk membalaskan kematian tersebut. Dengan demikian, patung ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga simbol balas dendam dan perwujudan roh nenek moyang. Aspek lain yang unik dan menakutkan dari kehidupan suku Asmat adalah tabu terhadap kematian. Ketika seseorang meninggal secara tidak wajar, mereka percaya bahwa roh orang tersebut masih berkeliaran di sekitar kampung. Untuk mengusir roh-roh ini, suku Asmat melakukan berbagai ritual pembersihan, seperti menyembelih hewan atau membuat patung khusus untuk menghormati roh tersebut. Ritual ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa roh tidak mengganggu kesejahteraan mereka dan tidak membawa malapetaka. Look, they Secara- really look like people from Africa, right? The look. Well, I was gonna say the first two tribe are like chill, normal. This one, I'm not going near them. Yeah. I feel like they don't mix with the other population more. It's more isolated, maybe in Yeah. some kind of island somewhere. When I'm we not sure. talk about this, like always think about something like very like scary. Oh, you see that you look African because they are a lot more black than what you would think of people in Indonesia. Yeah, like mixed too, Yeah. but they are not tall or anything. Are they moving or they there? Well, Like never move from anywhere. sometimes you get quite dark if you are under the sun all day. It's not just that. The bone face look different, yeah? Yeah, thing like that. The construction on their face, their head. But it might be the opposite. It might be that they were always there. It's just other people that have migrated in other part of Indonesia, and them they are the original, like the original tribe. So they look more like what they looked like a long time ago, maybe. Yeah. Mereka dan tidak membawa malapetaka. Secara keseluruhan, kepercayaan mistis dan ritual spiritual suku Asmat, meskipun unik dan penuh makna bagi mereka, seringkali dianggap mengerikan oleh masyarakat luar. Tradisi seperti kanibalisme, pemburuan kepala, dan upacara pengusiran roh menambah dimensi misterius dan penuh kekuatan pada budaya suku Asmat yang membuat mereka berbeda dari banyak kelompok etnis lainnya di Indonesia. Even other ethnic group in Indonesia are scared of them. Yeah. Everyone. Suku Osing Banyuwangi. Foreign tribe? Banyuwangi terkenal sebagai daerah dengan kekuatan mistis yang kuat dan salah satu suku yang menonjol di sana adalah suku Osing. Suku Osing, penduduk asli Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat. Namun di balik keindahan tradisi tersebut, ada sisi mistis dan cerita mengerikan yang menyelimuti kehidupan suku ini. Budaya suku Osing tidak hanya berpusat pada upacara adat dan kepercayaan spiritual, tetapi juga memiliki sejarah kelam yang menyentuh aspek mistis, terutama terkait ilmu hitam dan santet. That's on the movie. Suku Osing sangat menjunjung tinggi kepercayaan The movie? Black Magic. That you just Oh, said. one thing like that. People like often say they went to Bali and then they see some, like a boat on the floor with a lot of food, thing like that for the spirit.
and then she happened to step on it, and then after that she said like when she go back to the hotel something happened to her. It's like she can hear that the whisper thing like that, a woman going after her thing like that, like, and then they also said like when you saw something like this, don't you have to be careful because this kind of thing like in Bali thing like that is really strong. I know you don't believe it. Kepercayaan dan tradisi mistis yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu ritual adat yang paling terkenal adalah Tumpeng Sewu, upacara yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan melindungi desa dari malapetaka. Selain Tumpeng Sewu, ada juga festival kebo-keboan yang terkenal karena suasana mistisnya. Dalam festival ini, beberapa orang dari suku Osing akan berubah seperti kerbau dengan tubuh dilumuri lumpur dan mereka percaya berada dalam kondisi kerasukan. Suku Osing juga dikenal dengan kepercayaan terhadap ilmu hitam. Meskipun tidak semua warga mempraktikannya, ilmu-ilmu seperti pelet dan pengasihan masih dipercaya ampuh hingga hari ini. Banyak yang datang ke Banyuwangi untuk belajar ilmu pengasihan, sebuah jenis ilmu magis yang digunakan untuk memikat hati seseorang. Kepercayaan ini masih hidup di tengah masyarakat, menjadikannya bagian integral dari budaya mereka yang penuh misteri. Namun di balik kekuatan magis dan spiritual tersebut, Banyuwangi pernah mengalami masa kelam yang disebut tragedi Santet Banyuwangi pada akhir 1990-an. Ketakutan akan santet atau ilmu hitam memicu serangkaian pembunuhan brutal terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban dalam pembantaian ini. Bahkan beberapa dukun yang sebenarnya hanya mempraktikkan pengobatan tradisional juga menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Tragedi ini menciptakan trauma yang mendalam di It happened for real in real life. Of course. See, it's true. You just said it's true. Well, Of it course happened. it's true. The massacre. kalangan masyarakat Banyuwangi, termasuk suku Osing yang sangat dekat dengan tradisi mistik. Meskipun sebagian besar dari kejadian ini didorong oleh ketakutan dan histeria massal, banyak orang percaya bahwa aura mistis yang menyelimuti wilayah tersebut turut memperburuk situasi. Hingga kini, tragedi ini menjadi salah satu noda hitam dalam sejarah Banyuwangi yang mengingatkan betapa berbahayanya keyakinan buta terhadap ilmu hitam. Ilmu hitam suku Osing telah membuat banyak orang di dalam dan di luar negeri takut. Bahkan hingga sekarang, banyak orang yang enggan berurusan dengan suku Osing karena percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain secara gaib. Santet sebagai salah satu ilmu hitam paling terkenal di Indonesia, menjadikan suku Osing sangat ditakuti, terutama oleh mereka yang percaya pada dunia mistis. Black magic that can defeat other black magic. You know, I'm thinking about to have it right now, right? Like they said they also have love magic thing like that. Like for people wanted to make a lot of people like you and love you and bring you a lot of money should go there. So like hypnosis? Yeah. Not just that, like, you know, like for example, like streamer thing like that, when they are like when they want people to adore them, thing like that. Not just like love like relationship, but like want people to adore them. When they look at you and then they love you, they want to bring some gift. That's amazing. I want to have that. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Suku Toraja tidak hanya dikenal karena ritual pemakaman yang megah, tetapi juga karena kekuatan mereka dalam mempertahankan adat dan budaya di tengah. I've seen this when we reacted to all the type of houses in Indonesia. Yeah. There was a house that looked like that, shaped like a boat. Perubahan zaman. Upacara Rambu Solo yang bisa berlangsung selama berhari-hari dan melibatkan penyembelihan ratusan kerbau dilakukan untuk memastikan roh orang yang meninggal dapat mencapai dunia arwah dengan selamat. Selain itu, suku Toraja. Speaking of buffalo, I saw a video the other day. They were saying that like some family, they will keep the disease in a small pagoda near their house because they need money to buy a buffalo. Oh. So they can keep you 5 years, 10 years, 20 years. Oh.
and it smelled bad until they have the money to buy the buffalo that can cost like 1 million baht or In something. Indonesia? Yes, some part of Indonesia. I don't know if it's this one, but sometimes it costs 1 million baht. Buffalo? Yes, they need some kind of buffalo, and it's super expensive. Wow. And until they have the money, they will keep the dead body near them somewhere. Damn. Yeah, Damn. maybe in some kind of sarcophage or something. You've never heard of anything like this? I heard of that what I was thinking about them. I heard of something about there's a tribe that they don't burn people, don't bury. They when people die, they always bring to like it the bush. Everyone put their ancestor there, and then every year they're gonna bring the corpse back to clean, to do everything like that. That dead people have life again. Like they Oh. will take a picture, thing like that. They will do it like he's coming back. He's back with the family. Like this one, I really like it because it make me think like you don't have to scare up like dead people anymore. Like you don't Yeah. have to scare up the spirit of your family because they always gonna be with you. Like they always kind, thing like that. Well, this It's one so I don't know. I nice. don't know what they do with the body. I just know that you have to wait for the buffalo, to have the money to buy the buffalo. Juga memiliki tradisi mak nenek, yaitu menggali kembali jenazah leluhur untuk dibersihkan dan Wow, he didandani. show me like this. Ritual ini adalah salah satu He's talking about this, right? What you're talking about? Is it? Well, yes. Digging up the body of ancestor to be clean and dressed. Oh, thing like that. kembali jenazah leluhur untuk dibersihkan dan didandani. Ritual ini adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur dan diyakini bisa memperkuat hubungan spiritual antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Suku Toraja juga dikenal dengan tradisi pemakaman di tebing-tebing batu, di mana peti-peti digantung atau disimpan di dalam gua. Ritual ini dianggap sakral dan dijaga ketat oleh masyarakat Toraja. Dalam budaya Toraja, roh leluhur sangat dihormati, dan mereka percaya bahwa setiap pelanggaran terhadap tradisi pemakaman bisa mendatangkan kutukan. Selain itu, suku Toraja juga memiliki keyakinan bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Kekuatan spiritual mereka juga tercermin dalam keyakinan bahwa kematian adalah perjalanan menuju dunia yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa leluhur yang telah meninggal akan tetap melindungi keluarga yang masih hidup dari malapetaka. Kekuatan tradisi inilah yang membuat suku Toraja sangat dihormati dan ditakuti. Wow. Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Sulawesi. Suku Kajang yang mendiami wilayah Bulukumba, I have heard of Sulawesi this Selatan, island. memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Mereka memegang teguh What's this one? That's what I was talking about. You think so? Let's see. kepercayaan bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan alam yang harus selalu dilindungi dari gangguan. Suku Kajang dikenal dengan kehidupan sederhana dan adat yang kuat, namun juga memiliki sisi gelap yang menakutkan. Keunikan suku Kajang adalah mereka semua berpakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan keterikatan dengan alam. Mereka percaya bahwa tanah tempat mereka tinggal adalah tanah suci dan segala pelanggaran terhadap adat istiadat akan mendatangkan bencana. Aturan ini ditegakkan dengan ketat oleh Amatoa, kepala suku mereka yang memiliki kekuasaan besar dalam menjaga kelangsungan tradisi suku Kajang. Salah satu fenomena yang paling ditakuti adalah sihir doti, sebuah bentuk ilmu hitam yang mampu mencelakai korban dari jarak jauh tanpa kontak fisik. Doti seringkali menyebabkan gejala misterius seperti sakit yang tidak dapat dijelaskan dan gangguan mental sehingga berujung pada kematian. Masyarakat percaya bahwa dukun yang dapat mengirim doti sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka yang melanggar adat. Selain doti, suku Kajang juga memiliki ritual bakar linggis yang dikenal sebagai Atunu Panroli yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau mencari keadilan. Dalam ritual ini, pihak yang dituduh melakukan Seeing people with their phone in the background. Oh. It's something so traditional, and they're like, "Oh yeah, now it's like a show. We have people filming." It doesn't make sense to me. Of course. No, seeing the traditional aspect, and then we're gonna film it. It doesn't make sense. You can do that. kejahatan harus memegang linggis panas. Jika mereka tidak terluka, mereka dianggap tidak bersalah, tetapi jika terluka, mereka dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai adat.
Ritual ini tidak hanya menjadi ujian fisik, tetapi juga menakutkan secara mental karena ketakutan akan konsekuensi gaib selalu membayangi peserta. Meskipun modernitas telah menjangkau banyak daerah, cerita-cerita mistis tentang sihir Doti dan Atuna Panroli masih hidup dan menjadi bagian penting dalam identitas suku Kajang, menjaga mereka tetap terikat pada warisan leluhur. Suku Korowai, Papua. Yeah, but I mean, compare it to the Cannibal earlier. Like, I don't think the Cannibal tribe earlier had any phone, you know? That's the difference. I think these are, a lot of them are modern. Yeah. Like, this one feel more oh, this is ancient. another Papua. I think it's related to Papua New Guinea. Like, not far from Papua New Guinea on the map, probably. Wait, why there's two Papua? I don't know, but this one is Suku Koroy. Maybe it's where they are. Because I think on the Indonesian side, maybe it's called Papua, the province. Suku Korowai adalah salah satu suku di dunia yang dikenal karena kehidupan mereka di rumah pohon setinggi OMG. It's on a tree. It's not a joke. Yes. My God. 50 meter. Mereka tinggal di hutan lebat Papua dan baru ditemukan oleh dunia luar pada tahun 1970-an. Salah satu keunikan suku Korowai adalah mereka sempat dikenal sebagai kanibal. What the? If you see the word cannibal, you know that it's traditional. They don't have cell phone over there, you know. Meskipun praktik ini kini telah ditinggalkan. Kehidupan suku Korowai sangat terpencil dan mereka hidup dari berburu dan bertani. Mereka membangun rumah-rumah di atas pohon sebagai cara untuk melindungi diri dari serangan binatang buas dan musuh dari suku lain. Suku Korowai memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap alam dan kekuatan roh yang melindungi mereka. Namun yang membuat mereka ditakuti adalah sejarah gelap mereka dalam praktik kanibalisme. Yeah, like animals, wild animals. That's why they build high like this. But also the word enemy mean all the animal or Well, yeah, it another? can be animals, it can be other tribe, it can be... Historically, there probably been... It was whoever can survive, you know? So, I mean... Pada masa lalu, suku ini percaya bahwa memakan musuh bisa memberikan kekuatan spiritual tambahan dan melindungi mereka dari roh jahat. Meskipun kanibalisme sudah tidak dilakukan, reputasi suku Korowai sebagai suku yang kuat dan berbahaya masih melekat hingga saat ini. Mereka dihormati karena kemampuan bertahan hidup di alam liar dan menjaga tradisi nenek moyang mereka dengan ketat. Itulah 7 suku terkuat di Indonesia It started really cool at the beginning, and then it got scarier the more Yeah. yang tidak hanya dihormati tetapi juga ditakuti dunia. Keberanian, ketangguhan, serta kekuatan spiritual mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagaman suku yang menakjubkan. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang suku-suku ini sebelumnya? Jika kamu ingin mendalami lebih Yeah, quite nice. What do you think? Yeah, it's also really interesting. Like also scary. Also, I don't know. There's many tribes, I guess, in Thailand, right? Yeah, there's some tribe, but not as Not as isolated. yeah, like the Papua thing. I don't think we have this. You know, like compared to Indonesia, we not really have a lot of island like that, like isolate place like that. We just have like normal, you know, respect the ancestor spirit thing like that. Of course, the black magic is supposed to have some, especially long time ago when you rely on like hunting thing like that. You need to practice something, and also like when we not really have a lot of doctor like this. We need to rely on some people that practice like herb thing like that. And of course, like black magic still have it. But you know, every time because Thailand we have South, right? South is close to Malaysia, and Malaysia close to Indonesia. So a lot of culture probably gonna be the same. Every time when we are talking about a magic, we always say that the magic from the South is the strongest thing From like South that. Thailand? Yeah, so you need to be careful. Like for example, if you found how do you get, like when they want to attack, you know, sometimes it's weird, right? When you go to a hospital and you see a screw, what's it? A nail, some metal.
when you X-ray and like you were thinking like it's really big, like why it can be in your stomach? How does it Huh? can be You will in see there? someone with metal in your stomach? Yeah, the metal, the screw, the what is it? How do you call it? The nail? Why? Because there's a black magic. People try to attack him by magic. And that's why he has metal in his stomach. Yeah, like you have the door, right? And then they pin the needle, the nail on it, and like they want to kill you. Oh. Thing like that. I know it's hard to believe, but sometimes like you're gonna have a question, why you eat that? It's really big. How come it can get into your stomach? You know? Oh, sometimes it's hard to believe. Okay. Thank you for the amazing suggestion. If there's more video from Indonesia, let us know in the comment below. Yes.